Terabot semuanya. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Alhamdulillah, baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik-baik saja dan sehat ya. Syukurlah, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Untuk hari ini, hari pertemuan ke-6 ya hari ini ya? Kelima ya? Kelima, Ustaz. Kelima ya? Oke, baik. Hari ini yang menyampaikan presentasi review jurnal siapa? Kami, Pak, Istiana Puri, Eka Osario, and Upi Luciana, Pak. Bertiga ya? Iya, Pak. Miss Istiana, Upi Luciana, Pak. Upi Luciana dan Eka Osario. Eka baik ya. Osaria. Eka Osaria ya, Eka Ya. Osaria. Baik ya, bertiga. Baik, kita mulai saja. Untuk hari ini, karena saya tidak menyiapkan videonya, saya awali dengan penyampaian materi saya dulu ya. Silakan, Pak. Baik, seperti yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat di LMS atau juga di Google Classroom ya, sudah saya posting di sana untuk materi hari ini. Kita bicara tentang pembelajaran berbasis ICT. Saya kirimkan satu PPT dan juga ada video ya, ada video dari YouTube saya ambil dari salah satu link yang membicarakan tentang integrasi teknologi dalam pendidikan gitu ya. Kita mengenal TPA-CK ya, TPEC ya gitu ya. Nah, itu bisa sebagai tambahan informasi buat Bapak Ibu semuanya. Dan juga ada satu artikel dari salah satu web yang bisa kita jadikan tambahan informasi juga. Sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran Bapak Ibu semuanya. Di kelas B ini ada, oke. 32 ya peserta di sini ya? Ya, Pak. Seharusnya 34 Pak. 34 ya. Ada yang belum masuk ke LMS mungkin ya? Untuk nama Siti Wirdati ada nggak Pak? Coba sebentar saya coba update dulu deh. Nah, ini LMS-nya mulai mutar-mutar nih. Kalau sudah mulai jam perkuliahan langsung dia. Lama Bapak Ibu LMS-nya ya ini. Kayaknya kita lewat saja. Nanti aja ya untuk yang untuk mengupdate ya peserta barunya ya. Baik Pak, nggak apa-apa. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang pembelajaran berbasis ICT. Sekilas saja mungkin Bapak Ibu ya, supaya lebih efektif. Sudah bisa lihat Bapak Ibu ya?
Sudah, Pak. Oke. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kemarin kita bicara tentang infrastrukturnya, kemudian kita bicara bagaimana salah satu model pembelajaran berbasis ICT itu seperti apa gitu ya. Nah, saya awali dengan pengertian. Jadi ini kembali ke terminologi Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kembali ini untuk yang pengertian ICT di sini ya. Kemudian pengertian dari PBM-nya atau pembelajaran berbasis ICT ini adalah seperti ini. Jadi merupakan studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer saat ini ya, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan juga suara. Ini adalah pengertiannya. Jadi ketika kita memanfaatkan perangkat teknologi, terutama dalam hal ini adalah komputer yang paling banyak digunakan ya, maka ini adalah salah satu model, bukan model sebetulnya ya. Jadi kalau model kan kita bicara secara keseluruhan gitu ya, mulai dari perencanaan, proses sampai dengan evaluasinya. Artinya adalah bagaimana pembelajaran ini kita terapkan dengan memanfaatkan teknologi ya, istilahnya seperti itu gitu. Kemudian yang paling penting adalah penggunaan teknologi tersebut itu menjadi sasaran akhirnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang paling penting. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana upaya kita gitu ya memanfaatkan teknologi informasi itu sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini yang paling penting. Nah, apa saja gitu ya? Apa saja yang bisa kita lihat terkait dengan implementasi ICT tersebut? Kita bicaranya di ruang kelas gitu ya. Kita bicara di ruang kelas. Tapi yang pasti bahwa proses pembelajaran itu kita jangan bayangkan bahwa hanya ruang kelas itu hanya sebagai kotak gitu ya, kotak yang berisikan meja, kursi, papan tulis gitu. Kemudian ada guru. Ruang kelas itu saat ini bisa bervariasi, bisa beragam. Dimanapun ketika ada aktivitas pembelajaran, maka itu disebut sebagai ruang belajar lah gitu ya, ruang kelas gitu. Nah, yang pertama karena memang pemanfaatan teknologi, kita bicara tentang komputer dan koneksi internetnya. Jadi implementasi ICT dalam pembelajaran ini saat ini hampir tidak bisa terpisahkan gitu ya dengan pemanfaatan perangkat teknologi tadi. Jadi di ruang kelas ini sekarang sudah mulai terintegrasi perangkat yang kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Terlebih lagi dengan meningkatnya mutu dari jaringan atau infrastruktur, ini koneksi internet itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Jadi kita terkoneksi secara online dalam proses pembelajaran sehingga kita bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah sebagai sumber belajar. Ini adalah komputer dan koneksi internet. Keberadaan ada di ruang kelas. Artinya bahwa dimanapun kita bisa menjadikan sebuah sistem itu adalah sebagai ruang gitu ya, sebagai ruang pembelajaran. Yang berikutnya adalah LCD projector. Tentunya ini adalah salah satu cara bagaimana teknologi ini membantu kita dalam meningkatkan layanan gitu. Tampilan-tampilan yang bisa kita buat ya untuk mengantisipasi terutama konsep-konsep yang bersifat abstrak, ini bisa kita lakukan menjadi lebih sederhana. Karena dengan menyampaikan secara visual gitu ya, maka si peserta didik ini menjadi lebih mudah memahami terutama konsep-konsep yang sifatnya abstrak itu, sulit dibayangkan gitu ya dengan pemikiran dari peserta didik, tetapi dengan digambarkan secara visual ini akan menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah keberadaan dari LCD projector tentunya. Dan hal ini juga LCD projector akan lebih meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita menyiapkan media dalam bentuk
perangkat-perangkat lain, misalkan adalah dengan menggunakan kertas atau menggunakan alat bantu lain gitu ya, yang sifatnya mungkin lebih kaku gitu ya, tidak bisa kita kembangkan untuk berbagai macam tujuan. Tapi dengan keberadaan proyektor ini kita bisa menyiapkan media ini lebih mudah. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah tentunya adalah ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh seorang pengajar atau seorang guru ya. Kepemilikan dari homepage guru ini menjadi salah satu penunjang ya, dan salah satu bentuk dari implementasi real dari teknologi informasi. Mungkin Bapak Ibu mengenal yang disebut dengan SID ya. Itu adalah salah satu microsite yang bisa kita kembangkan Bapak Ibu. Nanti bisa lihat ya, SID itu bagaimana menjadi salah satu rumah kecil yang bisa kita buat dan itu free. Karena kalau kita misalkan membuat sendiri homepage yang melalui hosting, ya harus mempersiapkan sumber daya lain atau harus ada modal yang kita buat, yang kita berikan gitu jadi ya, atau berbayar gitu kan, seperti itu homepage saat ini ya. Tapi dengan SID, salah satu microsite yang bisa kita kembangkan itu adalah dengan mudah kita mempersiapkan materi atau bahan ajar itu ke dalam sebuah sistem site gitu ya, atau website yang mini gitu, yang mikro gitu ya. Nah ini kita bisa nanti akan saya contohkan seperti apa microsite itu. Nah ini kita bisa menginsertkan berbagai macam media, bisa itu video, bisa itu presentasi, termasuk juga artikel-artikel, dan itu sangat mudah bisa kita kembangkan. Jadi adalah sebagai inovasi kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pembelajaran kita melalui homepage guru ya. Nah, hal lain adalah ketersediaan aplikasi. Nah, aplikasi salah satunya adalah program simulator dan perpustakaan digital. Ini kita bisa manfaatkan sebagai alat bantu ya. Terutama untuk hal-hal yang tadi saya katakan yang bersifat abstrak. Ketersediaan program simulator ini kita bisa jadikan sebagai sarana untuk melatih ya, atau meningkatkan pemahaman konsep dari peserta didik. Nah, yang mungkin pada saat sekarang ini untuk pembelajaran yang sifatnya untuk melatihkan itu kan harus berulang-ulang gitu ya. Dengan ketersediaan program simulator ini akan menjadi lebih mudah. Banyak yang bisa kita dapatkan yang sekarang berkembang, aplikasi-aplikasi yang bisa kita ambil gitu. Nah, kalau saya biasanya sering menggunakan pet simulator karena memang untuk pembelajaran sains ya. Ini ada berbagai macam model simulasi yang dapat membantu menjelaskan secara visual kepada peserta didik, dan ini bisa juga menjadi laboratorium virtual gitu ya, menjadi lab virtual. Nah, dan perkembangan berikutnya saat ini tentunya ada yang disebut dengan VR, kemudian AI gitu ya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai bentuk implementasi selanjutnya dari teknologi informasi dalam pembelajaran ini. Nah, itu Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang bisa kita kembangkan di dalam ruang kelas. Saya ambil salah satu contoh ya, entah masih ada apa enggak nih, saya belum cek lagi nih, terkait dengan website atau terkait dengan salah satu yang menyediakan fasilitas gitu, yang menyediakan fasilitas untuk belajar secara online. Itu ada yang disebut dengan rumah belajar gitu. Di mana di rumah belajar ini ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan ya. Ada yang sebagai laboratorium virtual, kemudian ada yang disebut sebagai kelas maya, ada juga sebagai sumber belajar, dan juga sebagai bank soal. Nah, di rumah belajar ini kita bisa manfaatkan menjadi sebuah sistem. Kalau untuk di Dikti itu ada yang disebut dengan Sepada Indonesia. Di situ ada tersedia berbagai jenis program perkuliahan Bapak Ibu ya. Ada berbagai jenis program perkuliahan yang bisa manfaatkan. Nah, ketika kita masuk memiliki akun di situ, kita bisa mengikuti atau mengenrollment sendiri
perkuliahan, baik itu kita sebagai peserta maupun juga sebagai pengajarnya. Di situ kita bisa buat. Nah, di rumah belajar sendiri seperti ini ya. Jadi kita bicara tentang laboratorium ini adalah fiturnya adalah simulasi praktikum ya. Tapi memang belum begitu lengkap gitu ya, belum begitu lengkap. Mungkin ada beberapa yang cukup sulit untuk bisa kita buat ya, untuk bisa kita gunakan gitu ya, mungkin belum ada gitu ya, belum tersedia. Tapi secara keseluruhan ini cukup membantu kita gitu ya. Ini. Kemudian sumber belajar ini juga cukup lengkap Bapak Ibu ya. Ini fiturnya menyajikan materi ajar untuk siswa maupun untuk guru ya, berdasarkan kurikulum. Ini disajikan secara terstruktur ya, dengan tampilan yang menarik, baik itu dalam bentuk audio, video, dan juga dalam format yang interaktif gitu. Kemudian kita juga bisa membuka LMS di situ ya, atau sebagai kelas virtual gitu. Nah, ini bisa kita kembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual. Dan juga ada bank soal. Jadi kita kalau membutuhkan referensi-referensi terkait dengan instrumen evaluasi atau instrumen assessment, kita bisa mengambil salah satu acuannya adalah ada di sini. Nah, sekarang apa prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis ICT? Nah, saya sampaikan di sini ada 5 prinsip ya, efektif dan efisien, optimal, menarik, merangsang daya kreativitas dan juga mudah. Nah, tentunya prinsip efektif dan efisien ini sudah jelas. Bagaimana ICT atau teknologi informasi ini kita manfaatkan sehingga pembelajaran kita ini menjadi lebih efektif ya, dan lebih murah atau lebih efisien. Gitu. Mungkin awalnya iya kita membutuhkan biaya cukup besar untuk bisa mengimplementasikan ICT. Tapi jika dihitung secara keseluruhan, maka pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini akan menjadi lebih murah. Karena kita tidak perlu lagi atau tidak perlu banyak lagi menambah biaya, sehingga kita cukup sekali di awal gitu ya. Selanjutnya maka ini bisa kita manfaatkan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian optimal ya. Kalau optimalnya adalah bagaimana kita pembelajaran menjadi lebih lengkap gitu ya, lebih pencapaiannya itu lebih baik gitu. Jadi pembelajaran lebih optimal. Dan prinsipnya menarik. Jadi kalau dengan pemanfaatan teknologi kemudian pembelajaran menjadi membosankan, berarti ini tidak mencapai prinsip-prinsip ini gitu ya. Diupayakan bahwa dengan pemanfaatan teknologi ini siswa meningkat motivasinya, kemudian meningkat rasa ingin tahunya, dan juga meningkat kemandirian belajarnya dengan fitur-fitur yang menarik gitu. Karena kita bisa lebih mudah mempersiapkan bahan ajar atau media gitu, perencanaan, dan juga pada proses pembelajaran ini kita bisa siapkan dengan lebih baik. Kemudian merangsang daya kreativitas. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita membuat tantangan-tantangan melalui berbagai macam aplikasi, ya, sehingga daya kreativitas dari peserta didik kita ini tumbuh. Ya. Jadi tidak stagnan hanya menerima saja, gitu. Tapi bagaimana mereka lebih tertarik untuk bisa melakukan kreatif berpikirnya, gitu. Dan yang terakhir adalah mudah. Jangan sampai teknologi ini menjadi mempersulit kita. Nah, tentunya adalah kita dibuat mudah dengan teknologi ini. Aplikasi sekarang ini menjadi interaktif, ya kita bisa kembangkan secara mandiri, ya. Banyak hal yang bisa kita modifikasi saat ini dari aplikasi yang ada. Nah, ini prinsip mudah inilah yang harus kita ambil, bahwa teknologi ini bukan sesuatu yang sulit, tapi bagaimana teknologi ini adalah mempermudah kita dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam aktivitas pembelajaran. Nah, sekarang bentuk aplikasinya banyak ya Bapak Ibu ya saat ini ya. Mungkin ini belum saya update ini ya dengan 5 hal ini. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis komputer, ini secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran.
memberikan latihan dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Nah, ini dengan pemanfaatan perangkat komputer. Jadi pembelajaran berbasiskan komputer artinya pembelajaran yang menggunakan komputer begitu. Bisa terjadi di lab komputer sendiri. Kemudian e-learning, pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet, ya, network intranet atau LAN atau extranet WAN sebagai pengantar materi, interaksi atau fasilitas. Nah, e-learning nanti selanjutnya kita bicara sebetulnya tidak hanya terkoneksi dalam jaringan, karena e-learning itu adalah belajar dengan pemanfaatan berbasiskan elektronik gitu ya. Jadi setiap pembelajaran kita yang memanfaatkan ini adalah bisa disebut sebagai e-learning. Kemudian pembelajaran berbasis web tadi, ya, berbasis web itu seperti yang dicontohkan tadi, saya ceritakan bagaimana seorang guru memiliki homepage sendiri gitu. Nah, jadi penggunaan website berisi mata pelajaran yang diajarkan, bisa berkomunikasi tentang materi pelajaran dengan peserta didik di dunia maya. Dengan demikian tercipta di situ virtual class, ya gitu ya. Jadi ruang kelas virtual di situ terbentuk gitu. Kemudian penilaian berbasis teknologi. Nah, ini sudah sering kita lakukan tentunya ya. Kita memanfaatkan Google Form gitu ya. Memanfaatkan Quizzes, memanfaatkan apa namanya Mentimeter gitu ya. Banyak ya aplikasi yang kita gunakan sehingga kita bisa memanfaatkan itu sebagai instrumen evaluasi dalam melakukan asesmen terhadap proses pembelajaran kita. Jadi termasuk juga adalah pengolahannya ya. Jadi penilaian hasil belajar didik ini memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan dan terpadu. Jadi ketika kita memanfaatkan teknologi, kita dengan lebih mudah untuk menganalisis soal gitu ya. Nah, seringkali kan ketika kita harus melakukan secara manual itu menjadi sesuatu yang membutuhkan tenaga ekstra gitu ya. Nah, harus satu-satu kita lihat gitu. Tapi dengan adanya teknologi ini kita bisa dapatkan langsung sehingga kita tinggal bicaranya adalah seperti apa gitu ya analisisnya itu gitu ya. Kemudian juga perpustakaan online. Ini adalah fasilitas perpustakaan dalam bentuk digital dan internet yang memungkinkan seorang pencari informasi dapat mengakses ke segala sumber ilmu pengetahuan. Jadi tersedia di situ berbagai macam sumber pengetahuan sebagai perpustakaan online. Ini adalah bentuk, tentu bentuk-bentuk lain ada sebetulnya Pak ya, yang tadi saya katakan ada lab virtual gitu ya. Nah, sekarang dampak gitu ya, dampak positif dan negatifnya seperti apa? Nah, di sini saya melihat ada dampak positifnya adalah peserta didik lebih mudah dalam belajar karena lebih suka praktek dibandingkan dengan teori. Kemudian pendidik jadi lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi, mudah dalam pemberian dan penerimaan materi atau tugas, tidak harus bertatap muka ya. Tapi saat ini ketika sudah luring ya, apa yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Positifnya tuh seperti apa dengan keberadaan teknologi informasi di ruang kelas kita. Kemudian dalam membuat laporan, peserta didik maupun pendidik juga jadi lebih mudah karena jika memakai komputer kan terkoreksi jika ada kesalahan. Dalam belajar, baik peserta didik maupun pendidik akan lebih mudah mencari sumber belajar. Pembelajaran bisa dibuat lebih menarik dengan memunculkan gambar atau suara. Negatifnya adalah hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Nah, sekolah yang mampu, yang tidak mampu, ya kurang mampu itu akan ketinggalan gitu. Tapi saat ini, terutama di kota besar, tentunya hampir semua sekolah itu telah memiliki fasilitas yang memadai terkait dengan teknologi informasi. Kemudian ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai menimbulkan pembelajaran tidak efektif. Nah, ini adalah sama gitu ya dengan dampak tadi. Peserta didik yang tidak antusias dalam penerimaan materi seringkali lebih suka main game. Nah, ini menjadi bahan diskusi kita yang minggu lalu ya. Nah, kemudian penggunaan internet yang tidak dibatasi membuka peluang peserta didik menggunakan internet bukan untuk keperluan. Ini hal negatif ini saya pikir kita bisa lakukan antisipasinya tergantung bagaimana kesiapan kita untuk mengatasi hal ini. Nah, arah perubahan paradigma pembelajaran ini tentunya dengan adanya implementasi dari teknologi informasi ini bergeser. Ya.
Karena sasaran akhir tadi kan meningkatkan kualitas gitu. Sehingga paradigma pembelajarannya menjadi juga berubah gitu. Sasarannya adalah itu. Dari instruksi terpusat pada guru atau dari apa namanya teacher center itu menjadi instruksi terpusat pada siswa. Nah, di sini yang kita bisa jelaskan adalah aktivitas siswa menjadi lebih dominan ya. Jadi tidak hanya menerima informasi, mendengar saja gitu ya. Tapi tentunya di sini aktivitas siswa bisa kita tingkatkan gitu. Sehingga kita hanya berperan sebagai fasilitator, mendampingi mereka, memandu mereka untuk pencapaian pemahaman konsepnya. Kemudian dari single media menjadi multimedia. Kita bisa membuat berbagai macam media ya, baik itu suara, gambar gitu ya. Kemudian gambarnya juga bisa kita padukan menjadi gambar yang bergerak, bisa menjadi animasi dan sebagainya, dan lebih interaktif. Jadi lebih berkembang dari single media menjadi multimedia. Yang tadinya hanya dibuat dengan menggunakan media kertas gitu atau teks gitu ya. Nah, kita bisa kembangkan ke situ. Kemudian dari kerja terisolasi ya menjadi kerja yang berkolaborasi. Jadi ada keterpaduan. Salah satu keterampilan yang dikembangkan adalah bagaimana peserta didik ini bisa bekerja sama. Ya. Dari pengiriman informasi sepihak atau searah gitu ya, nah, dari guru ke siswa, kemudian bisa berubah menjadi dua arah atau mungkin juga bisa tiga arah gitu, guru siswa, siswa antar siswa, siswa antar guru, dengan guru gitu. Jadi terjadi pertukaran informasi yang lebih fleksibel. Dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran yang aktif. Nah, jadi kalau tadinya memang siswa itu pasif atau memang lebih dominan dari guru, maka bisa kita kembangkan bergeser pada pembelajaran yang aktif, di mana kita hanya memandu peserta didik itu untuk aktif menemukan konsep melalui pembelajaran berbasiskan inquiry. Kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis yang mengarahkan jawabannya terhadap penemuan konsep. Kemudian dari bersifat faktual menjadi cara-cara berpikir kritis. Jadi tidak hanya sekedar menerima informasi berdasarkan fakta-fakta yang ada, tapi bagaimana fakta-fakta itu dianalisis dengan tahapan-tahapan berpikir kritis ya, atau bernalar gitu. Kemudian respon reaktif menjadi proaktif, jadi dan juga tindakannya ini terencana. Ini adalah arah perubahan paradigma pembelajaran dari implementasi teknologi informasi. Saya pikir ini Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan untuk materi kita hari ini ya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi nanti ya setelah kita juga menyimak dari rekan kita untuk memaparkan hasil review jurnalnya. Dipersilakan siapa yang akan memandu. Silakan. Kelompok 4 ya, silakan untuk bisa mulai untuk presentasi review jurnalnya. Siapa yang akan memandu? Halo Bapak Ibu. Pak, Miss Puri. Miss Puri. Maaf, Miss. Hilang tadi ya. Ini Miss Eka, Miss Upik, dan Miss Istiano Free ya? Ya. Ya. Silakan. Silakan sudah bisa di share screen ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Acep Kusliman, MSI, dosen pengampu ICT,
dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kelompok kami dapat menyelesaikan tugas presentasi dan bisa mempresentasikannya ke hadapan teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan mengulas jurnal tentang model pembelajaran berbasis ICT. Yang kelompok kami terdiri dari Eka Osario, Upi Luciana, dan saya Istiana Puri selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi ini. Untuk jurnal pertama yang akan kami ulas adalah jurnal dari saya. Teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Miss. Saya, Miss. Jelas. Miss. Ya. Jelas sekali. Jurnal yang saya pilih dengan judul Testing ICT Based Learning Model Creative Reading as a Trigger of Children's Metalinguistic Awareness in Learning English. Jurnal ini adalah jurnal yang ditulis oleh Moses Kurniawan dari Universitas Kristen Satya Wacana, dipublikasikan pada 30 April tahun 2020. In the first part of introduction, this 21st century is known as the century in which access to information and communication is wide open and allows humans to communicate and exchange information from one country to another in a matter of seconds. Seperti yang kita ketahui, abad ke-21 ini dikenal sebagai abad yang di mana akses informasi dan komunikasi itu terbuka dengan lebar dan memberikan kita sebagai manusia untuk bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dari satu negara ke negara lain dalam waktu hitungan detik. Tentu saja hal ini membawa dampak yang bagus dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Akses yang terbuka ini terhadap informasi membuat proses pendidikan lebih tertolong dan lebih kaya. As stated in the US Education Plan, US Department of Education in 2017, that broad access to information to support education is now possible through appropriate learning technology infrastructure. Seperti yang dikatakan dalam rancangan pendidikan Amerika Serikat pada tahun 2017, bahwa akses yang luas terhadap informasi untuk mendukung pendidikan itu sangat mungkin saat ini melalui pembelajaran teknologi yang tersedia dari infrastrukturnya. The technology that we use to support the process of preparation for learning, such as teknologi-teknologi yang kita gunakan untuk mendukung proses persiapan dalam pembelajaran yang kita sudah kenal sangat luas adalah Google, Bing, Yahoo, ResearchGate, Academia, and etc. Nah, and then for processing and presenting data, information, and technology, we use commonly, secara umum kita pasti menggunakan software-software ini, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe, Media Player, and etc. And the form of technology as the medium used in learning and teaching, dalam bentuk teknologi yang kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran dan pengajaran, WhatsApp, Line, Zoology, Edmodo, Quizzes, Kahoot, etc. But the facts that we can find when English learning in the class, it is still using conventional models, and it is still using verbal translation for kindergarten student. Yang kita temui fakta di lapangannya di kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah masih menggunakannya model konvensional, yaitu teacher center. And
penerjemahan secara verbal untuk murid-murid TK. In line with this reality, Copeland, Garton, and Burns in 2014 in their research stated that one of the challenging aspects of English learning is general category that includes discipline, behaviors, and classroom management. The challenge from the educator's side, as stated Masnan and Najib in 2016, are teachers' competencies, learning models or methods, and teaching materials. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan ini, Copeland, Garton, Burns dalam risetnya menyatakan bahwa salah satu aspek tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam kategori umum meliputi disiplin, sikap, dan pengelolaan kelas. Tantangan dari sisi para pendidik juga dikemukakan oleh Masnan dan Najib, yaitu tantangannya apa? Kompetensi dari para gurunya, bentuk pembelajarannya, dan materi pengajarannya. Therefore, it is necessary to adjust the design of the model that can accommodate the needs and challenges of learning English. Karena itu penting sekali untuk mengatur atau menyesuaikan rancangan model yang bisa mengakomodasi kebutuhan dan tantangan dari pembelajaran bahasa Inggris. Here we can see on the first table, the learning model adjustment. In high school aspect, and also in early childhood aspect. The penyesuaian model pembelajaran untuk aspek high school, tingkat sekolah tinggi, itu dari visualisasi, teks paragraf, English course focus, reading comprehension, and slide or video presentation. But in early childhood aspect, tapi kalau untuk di aspek pembelajaran bahasa Inggris kelas bawah, kelas anak-anak atau usia dini, kita hanya membutuhkan visualisasi dalam bentuk image and video, and then words, teksnya itu dalam bentuk kata-kata, focus in class learning, and vocabulary, and also we need video presentation. In theoretical study, the characteristic of childhood is a period of human development when a lot of information from outside the context outside the child's thinking is absorbed so quickly and strongly that makes this period very important to consider and pay attention. Seperti yang kita ketahui, masa anak-anak itu adalah masa perkembangan dari manusia. Ketika banyak informasi dari luar yang terserap bagi anak-anak itu, maka dia akan mengeluarkannya dengan cepat. Jadi anak-anak itu lebih cepat dan lebih kuat menyerapnya. Karena bisa dianggap masa anak-anak ini adalah masa emas mereka untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, learning needs of PAUD English related to language learning in kindergarten level. Kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini berkaitan dengan level TK, terutama pada usia 5 sampai 6 tahun yang sudah memiliki basic bahasa ibu. Mereka cenderung mampu mempelajari bahasa kedua, bahasa selain bahasa pertamanya, atau dalam konteks bahasa Indonesia. Ya, di sini bahasa kedua kita masih menyebutnya sebagai bahasa asing, foreign language. The language stated refers to English. Untuk Indonesia, bahasa asing yang dipilih adalah bahasa Inggris. In the second table, we can see the pedagogical process in reading process. Kalau kita lihat di table ini, ada dua cara. Yang pertama adalah konvensional. Pendekatan kelasnya itu secara behaviorism. And then proses pembelajaran membacanya itu mengingat kata-kata, konsep, terjemahan materi pembelajaran. Ini yang
sudah terjadi selama ini secara konvensional. Jadi lebih mengedepankan berfokus pada guru. Apa yang terjadi dengan peranan pembacanya, di mana pembacanya adalah para murid. Peranan anak-anak di sini, mereka menjadi pasif. Informasi yang tersedia itu sudah ada di dalam bacaan. Jadi mereka tidak perlu bertanya, semuanya sudah ada di situ karena semua sudah dijelaskan oleh gurunya. Meanwhile, in the modern, ya, sementara di cara modern itu lebih menggunakan pendekatan kelas secara kognitif. Proses membacanya memahami apa yang dibaca oleh si pembaca dengan cara dia mendapatkan informasi yang di dalamnya itu ada interaksinya antara bacaan, teks, dan juga pembelajaran di kelasnya. Sementara peranan dari para si pembaca, dalam hal ini murid-murid, mereka menjadi aktif. Mereka akan terpacu atau terpicu untuk mencari tahu atau menjadi bahasanya yang anak yang pengen tahu gitu, yang kepo. Ini apa sih? Nah, dari pembelajaran bacaan itu. A pleasant learning environment is very beneficial for students and teachers themselves. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan akan sangat menguntungkan bagi murid dan para guru itu sendiri. Dengan lingkungan pembelajaran dan penyampaian pembelajaran itu harus disesuaikan dengan gaya pembelajaran dari anak-anak dan juga pengetahuan yang diterima dan efektif menurut Masnan dan Najib. The fun learning is then translated by applying various technologies. One of them is animation in English learning for kindergarten setting. Pembelajaran yang menyenangkan kemudian diterjemahkan dengan mengaplikasikan berbagai macam teknologi. Salah satunya menggunakan animasi dalam pembelajaran bahasa Inggris khususnya untuk anak TK. The development of creative reading ICT based on learning models. Ada kebutuhan dan paksaan untuk menjadi aktif dan bebas, sehingga proses pemahaman dari materi membaca dapat berjalan dengan baik, menurut McNeil in 2012. Keterampilan membaca khususnya dalam bahasa Inggris juga meliputi proses informasi kognitif dalam otak, sehingga ada kebutuhan untuk coding, sehingga para pembaca dalam hal ini murid-murid dapat tertarik dalam membaca bahan bacaan dan juga atmosfernya sehingga tercipta atmosfernya pada saat proses membaca itu terjadi. Hal ini dikemukakan oleh Salazar dan Gallardo. There are 3 stages of reading based on Ceballos, Greiner, Joy, and Chow. Ada 3 tahap dalam membaca menurut Ceballos dan teman-teman. Yang pertama, pre-reading phase. Pre-reading phase ini adalah fase sebelum membaca. Yang kedua adalah fase membaca. Dan yang ketiga adalah fase setelah membaca. Several parts that included in reading comprehension. Ada beberapa bagian yang termasuk dalam reading comprehension, yaitu grammar, dalam hal ini structure, and then vocabulary, perbendaharaan kata. Kemudian ada question. Pertanyaan di sini bisa pertanyaan pemahaman. Jadi pertanyaannya itu digunakan untuk memahami suatu statement yang ada di dalam teks. Lalu ada text type,
style dan genre, yang terakhir penggunaan audio dan teknologi. And the next slide, we can see 6 stages atau ada 6 tahapan. Dalam hal ini yang disebut sintaks menurut si penulis. Basis of applying creative reading learning model on students learning process. 6 tahapan, dasar-dasar mengaplikasikan pembelajaran, model pembelajaran membaca pada proses pembelajaran pada siswa. Yang pertama, guru harus plan the lesson, harus merencanakan pembelajarannya seperti apa. Yang kedua, mencari sumber yang bisa mendukung tema guru itu sendiri pada saat dia mengajar. Yang ketiga, menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan kelas. Jadi, materinya harus sesuai dengan kelas yang mereka ampu saat itu. Misalnya, kelas TKA, cari materi yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari dan tidak terlalu rumit untuk anak usia TK. Yang keempat, siapkan media dengan menciptakan bantuan visual. Guru bisa menggunakan PowerPoint, and then animasi kartun, atau potongan video film kartun yang berkaitan dengan materi. Kelima, mengimplementasikan materi pembelajaran dengan praktek di kelas yang nyata. Yang keenam, eksekusi apa yang sudah dilakukan dan menganalisa ungkapan-ungkapan bahasa. Terakhir, baik guru dan murid dalam fase mereka akan mengevaluasi dan merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari di kelas. Nah, dari tahapan seperti itu, maka akan menciptakan pemikiran yang kreatif menurut Guilford. Akan tercipta fluensi, kelancaran anak itu berbicara, fleksibilitasnya, and then keasliannya, originality. Yang keempat, elaborasi satu sama lain, dan redefinition. Dari tahapan-tahapan ini bisa dipercaya atau bisa diyakini bahwa dalam proses membaca, para murid dapat mengembangkan pemikiran kreatif mereka untuk menciptakan pemikiran dari kolaborasi pengetahuan yang sudah ada dengan mengartikan dari bacaan tersebut. Metalinguistic awareness in English language learning. Kesadaran metalinguistik adalah bentuk dari kemampuan untuk berpikir, menganalisa, dan mengungkapkan bahasa, regardless of the concrete meaning of the language aspect itself. Berkaitan dengan arti konkret dari aspek bahasa itu sendiri. Secara umum, kesadaran metalinguistik ini dapat kita lihat dari ekspresi vocabulary dan artinya, dari maksudnya ungkapan dari perbendaharaan kata dan artinya itu sendiri. Nah, bahasa secara menyebutkan memperkirakan transfer dari leksikosemantik secara kognitif, pengetahuan kognitif pada level linguistik, level bahasa. Begitu juga dengan kesadaran multilinguistik pada level bahasa kognitif. Ini menurut Robinson Anthony, Blumenfeld, Petapova, Fruit and Lord. Sementara kesadaran metalinguistik dideteksi ketika seseorang melihat bentuk bahasa seperti vocabulary dalam sebuah cara yang dekontekstualize.
dekontekstualisasi. Aspek-aspek bahasa ini bisa dilihat dari skup yang nyata atau konkret kepada skup yang lebih imajinatif atau abstrak. Jika kemampuan itu berkaitan dengan membaca, maka kesadaran metalinguistik ini adalah kemampuan dari si pembaca yang mampu menangkap ide lain dari wacana bacaan dari kata terkecil menjadi kata yang lebih luas seperti dalam bentuk paragraf. Nah, ini juga tergantung pada arti asli dari wacana tersebut. Untuk metode, this research uses a research and development method. Riset ini menggunakan metode research and development. Metode ini mengeksplor potensi dan problem sebagai dasar dari pengembangan sebuah model desain di mana melalui beberapa tahapan seperti model hipotetikal yang dikembangkan yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam implementasi pembelajaran bahasa Inggris. Riset ini juga adalah kelanjutan dari research and development yang sudah dilakukan oleh Kurniawan di tahun 2016 yang telah menghasilkan sebuah model pembelajaran creative reading berbasis ICT. Ada dua cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan oleh si penulis, seperti observasi dan rating scale. Di dalam penelitian ini diujikan kepada anak-anak yang berumur 5 sampai 6 tahun, perwakilan dari level TK yang ada di Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah respondennya sekitar 20 anak, di mana dibagi menjadi 2 kelas dalam satu lembaga. Tidak ada persyaratan yang khusus dalam pemilihan responden. Responden yang sudah ditentukan akan menjadi sumber data utama dalam kegiatan pembelajaran. Para peneliti dan para guru yang terlibat dalam pembelajaran ini menjadi salah satu pengumpul data dari studi ini. Hasilnya, in accordance with the stated research object, the study focus on the following matters. Hasilnya adalah berdasarkan tujuan-tujuan riset ini, maka studi ini memfokuskan pada hal-hal berikut. 1. Menyesuaikan rancangan model pembelajaran creative reading yang sudah dikembangkan, maka dia harus disesuaikan untuk murid-murid TK karena murid-murid TK ini adalah grup yang diujikan. Kedua, finalization of the creative reading learning model in English language learning. Finalisasi dari model pembelajaran creative reading yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, menganalisa implikasi secara pedagogikal dengan mengaplikasikan creative reading learning model as a form of triggering metalinguistic awareness in the test group. Based on the initial review to the suitability of the initial model with the target students, namely kindergarten, ages of 5 to 6, it was found that berdasarkan review di atas, maka ditemukan bahwa visual di sini adalah gambar atau video masih bisa digunakan, masih bisa diaplikasikan dalam pembelajaran untuk anak kita. Yang kedua, text dan type. Ini biasanya itu dalam bentuk paragraf, tapi di sini harus disesuaikan, harus dengan cara mengubah bentuk yang paragraf itu menjadi level kata-kata atau sekelompok kata, karena sasarannya adalah anak TK. Yang ketiga, bahasa Inggris yang guru ajarkan harus disesuaikan dalam bentuk kegiatan atau permainan. Yang keempat, aspek pemahaman teks disesuaikan
dengan pemahaman anak-anak. Jadi bentuknya pengulangan saja. Yang keempat, untuk presentasi dalam bentuk PowerPoint atau video itu masih cukup relevan karena dalam pembelajaran yang targetnya anak-anak ini bisa digunakan. Ini adalah sampel lesson plan untuk pembelajaran yang dimaksud oleh si penulis. Di sini ada pre-teaching. Pre-teaching itu sebelum pembelajaran ada aktivitasnya, ada pre-dialogue about Indonesian, sing a song Merah Putih. Media yang digunakan audio play, metodenya dialog. And then while teaching, saat pengajaran, guru memperkenalkan beberapa vocabulary dari lirik lagu. Sampai di sini sampai asesmen juga diungkapkan oleh si penulis. And then existing creative reading learning models have been put into practice in learning settings in early childhood classes. Model pembelajaran creative reading yang sudah ada telah membuat setting pembelajaran untuk masa anak-anak, kelas anak-anak ini diaplikasikannya dan bagus. In accordance with the concept of the model presented as follow. Kita menemukan beberapa hasil dari pengaplikasian dan perspektif para guru yang menggunakan model ini. Guru mengikuti 6 tahapan dari creative reading learning model dan mendapatkan bahwa model ini sangat berguna. Kegunaan dari model ini adalah memberikan prosedur dan persiapan bagi para guru dan mengintegrasikan aspek membaca dan animasi teknologi sehingga para guru siap mengajarkan bahasa ke anak-anak. Sementara hasil untuk anak-anak adalah adanya peningkatan yang didapatkan oleh anak-anak. Ini contoh tabelnya yang lesson 1. Table 4 ini sebelum membaca, yang table 5 ini yang sudah membaca. Jadi anak itu diberikan 10 kata sederhana untuk dihafalkan. Nanti setelah melihat PowerPoint atau bacaan yang simple, mereka ditanya lagi berapa banyak kata yang mereka sudah bisa hafalkan. Untuk kesimpulan, from the research result obtained, dari penelitian yang didapatkan, it was found a concept idea that learning English for kindergarten around 5 to 6-year-old children seems to have been well followed, especially in the aspect of reading. Be supported by the teacher's understanding of the creative reading learning model presented, which is considered helpful in guiding preparation, implementation, and evaluation of children's language learning. For the results obtained, it appears that children in kindergarten B are mostly 8 out of 10 able to learn the vocabularies taught in terms of form and meaning. The metalinguistic ability, which is apparent from the understanding forms, which is assisted by visual ICT integration or animation, gives a positive impression. Likewise, on the understanding of meaning, a child's tendency can already elaborate the contents of the mind and simple knowledge related to the words taught. Finally, it appears that creative reading learning models is a form of creative thought in mind that creates new ideas in an effort to enrich the characteristic of word. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa ide konsep pembelajaran bahasa Inggris yang disasarkan kepada anak TK umur 5-6 tahun terlihat bisa diikuti, terutama dalam aspek membaca. Hal ini didukung oleh pemahaman para guru dalam menyajikan model pembelajaran
reading. Model ini sangat membantu dalam memandu persiapan, implementasi, dan juga evaluasi dalam pembelajaran bahasa terhadap anak. Untuk hasil yang didapat, kita bisa lihat bahwa anak-anak di TKB hampir rata-rata 8 dari 10 mampu mempelajari kosakata yang diajarkan dalam bentuk istilah dan arti. Kemampuan metalinguistik yang muncul dari pemahaman bentuk yang divisualisasikan menggunakan animasi memberikan kesan positif. Sementara pemahaman arti dari murid-murid bisa mengelaborasikan isi pemikiran dan pengetahuan yang sederhana dari kata yang sudah diajarkan. Akhirnya, model pembelajaran kreatif reading ini adalah bentuk pemikiran kreatif yang bisa menciptakan ide baru dalam sebuah usaha untuk memperkaya karakteristik dari sebuah kata. Untuk presentasi berikutnya, saya akan mempersilakan Ibu Miss Eka Osario untuk mempresentasikan jurnalnya. Terima kasih. Terima kasih, Miss Puri. Oke, Bu. Oke, Miss Eka, bisa tampilannya sudah jelas apa belum? Sebentar, Miss. Sudah ada tampilan. Aduh, kelihatan di saya ya, sebentar ya, Pak. Baik, terima kasih Miss Puri. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Asep. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini saya menjelaskan secara singkat saja karena apa yang saya review hari ini adalah sudah sangat familiar mungkin di antara kita semua. Saya mengambil jurnal yang berjudul Pengembangan LKPD Bahasa Inggris Berbantu Aplikasi Quizzes Kelas 4 Sekolah Dasar. Jurnal ini ditulis oleh Mutia Dewi Kinanti dan Subagio. Mereka merupakan mahasiswa PGSD di Universitas Negeri Surabaya. Baik. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengembangkan LKPD atau yang disebut dengan lembaga kerja peserta didik pada mata pelajaran bahasa Inggris yang semula hanya berbentuk soal-soal pada selebaran kertas hitam putih yang monoton. LKPD bahasa Inggris yang dikembangkan berbantu aplikasi kuis interaktif quizzes. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Terdapat 10 tahapan penelitian pengembangan, yaitu penatensi masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal.
Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam 5 dan dari 10 tahap, mulai dari mencari potensi masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, dan perbaikan desain. Penelitian pengembangan ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Hasil penelitian pengembangan menunjukkan skor penilaian pada validasi RPP sebesar 89,3%. Kemudian skor validasi ahli materi sebesar 9% dan terakhir skor validasi ahli media sebesar 89,3% dengan revisi. Dan berdasarkan hasil validasi yang diperoleh, pengembangan LKPD pada mata pelajaran bahasa Inggris berbantu aplikasi Quizzes ini dinyatakan valid atau layak digunakan dalam kegiatan mengajar. Kemudian introduction-nya. Adapun era globalisasi saat ini menuntut kita menguasai lebih dari satu bahasa pastinya. Lebih harus dari satu bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa Inggris digunakan dalam pembelajaran diharapkan dapat menambah pengetahuan. Bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa internasional yang kerap digunakan oleh semua kalangan di seluruh dunia. Inggris mengglobal. Bahasa ini disebutkan oleh Subiyati pada tahun 2016 dalam judul bukunya Inggris mengglobal bahasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia kerja atau bahkan dalam pembelajaran sehari-hari pun siswa sekolah dasar sudah mulai diperkenalkan dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu bahasa Inggris sangat penting untuk dipelajari. Nah, Quizzes adalah situs online yang membantu siswa memeriksa pengetahuan dan kemudahan dalam belajar mereka. Ini menurut Rahayu dan Purnawarman, ditulis dalam bukunya pada tahun 2019. Dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, diperlukan bahan ajar yang sudah dikembangkan semaksimal mungkin dengan bantuan media interaktif berbentuk aplikasi Quizzes. Berikutnya metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development, di mana dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan satu media atau alat, materi, atau strategi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan media kuis interaktif berbantu aplikasi Quizzes dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik atau yang sering disebut dengan LKPD. Peneliti menggunakan model proses penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiono 2016. Terdapat beberapa proses dalam perencanaan penelitian eksperimen, yaitu ada 10 prosesnya. Untuk lebih lanjut nanti akan saya jelaskan prosesnya. Baik, kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan langkah-langkah atau proses penelitian pengembangan ini terdiri dari 5 langkah, yaitu potensi dan masalah seperti yang saya sampaikan di depan tadi, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain. Kemudian potensi dan masalah. Peneliti melakukan analisis lapangan pada saat melakukan kegiatan perkenalan lapangan persekolahan. Data yang didapat yaitu bahasa Inggris saat ini masih menjadi salah satu mata pelajaran yang jarang diminati oleh siswa. Guru mata pelajaran bahasa Inggris jarang menggunakan media pembelajaran sebagai sarana dalam menyampaikan materi. Begitu pula media yang berbasis teknologi mungkin tidak pernah digunakan. Guru hanya mengandalkan buku cetak dan LKS. Sedangkan menurut Listia dan Kamal 2008, metode dan strategi pengajaran yang digunakan oleh guru menjadi yang cukup berpengaruh. Oleh karena itu, siswa sering merasa bosan dan mereka kurang maksimal dalam menerima materi yang sudah disampaikan. Hal tersebut juga disebabkan karena mereka merasa asing dengan bahasa Inggris di mana jarang sekali diterapkan dalam keseharian. Peran media pembelajaran sangat dibutuhkan di sini karena menurut Kamus KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi yang ada di sekitar kita. Tidak harus barang-barang besar atau memiliki nilai tinggi melalui hal-hal sederhana seperti pensil, papan tulis, atau meja dan kursi sekalipun dapat digunakan sebagai sarana penyampaian materi. Berikutnya, mengumpulkan informasi. Menurut informasi yang dikumpulkan ketika melakukan kegiatan PLP, beberapa guru kelas sudah mulai menggunakan media interaktif berbantu aplikasi Quizzes, namun guru mata pelajaran jarang sekali menggunakan media. Selain karena keterbatasan waktu, kemampuan dalam mengakses media berbasis teknologi juga kurang. Oleh karena itu, seringkali guru menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran sehingga
siswa kurang apik dan merasa cepat bosan. Ketika peneliti mencoba menggunakan aplikasi Quizzes sebagai media pembelajaran, antusiasme siswa menjadi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang diharapkan dapat memberi keringanan pada guru dalam menyampaikan materi dan juga memberi sesuatu yang baru dan menyenangkan pada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah desain produk. Hasil pengembangan pertama LKPD, pembelajaran bahasa Inggris kelas 4 sekolah dasar dikembangkan membantu aplikasi Quizzes. Ketika akan mengajar, siswa harus memiliki akses internet yang cukup. Quizzes termasuk dalam kuis interaktif. Kuis interaktif adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan materi berupa soal atau pertanyaan yang nantinya digunakan oleh siswa dalam meningkatkan pengetahuan mengenai materi yang sudah disampaikan. LKPD ini terdiri dari 21 soal, 10 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 1 mengarang menjadi nilai esai siswa. Penelitian menggunakan bantuan aplikasi Quizzes dalam pengembangan LKPD. Meiju dan Adam 2019 menuliskan dalam bukunya bahwa Quizzes adalah platform digital untuk membantu penguasaan siswa dalam membaca adalah kegiatan kelas multi-pemain yang menyenangkan dan memungkinkan semua siswa untuk berlatih keterampilan membaca bersama dengan menggunakan ponsel mereka seperti tablet. Ketika guru mengakses Quizzes, maka manfaat yang didapatkan oleh guru yaitu dapat mengontrol dan mengetahui tingkat pengetahuan dan kemampuan siswa pada setiap soal kuis. Yang berikutnya validasi dan desain. Validasi materi yang pertama. Hasil validasi materi oleh validator dikatakan valid dengan persentase sebesar 90%. Kemudian yang kedua adalah validasi media. Hasil validasi materi oleh validator dikatakan valid dengan persentase sebesar 9,3%. Kemudian revisi produk. Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh dari ahli materi dan media dapat diketahui bahwa validator setuju pada beberapa butir penilaian dalam angket. Validator menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan sudah valid atau layak, hanya saja pada aspek media terdapat beberapa revisi yang diberikan oleh validator, yaitu kesalahan penulisan pada soal dan jawaban atau yang kita sebut saat ini adalah typo. Itu sering sekali terjadi ya. Sehingga penelitian melakukan revisi ulang agar ketika siswa menggunakannya tidak menjadi bingung. Berikutnya, conclusion. Berdasarkan paparan data penelitian pengembangan LKPD pada mata pelajaran bahasa Inggris berbantu aplikasi Quizzes, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKPD pada mata pelajaran bahasa Inggris berbantu aplikasi Quizzes dianggap layak dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Validator menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan sudah valid dan layak, hanya saja pada aspek media terdapat beberapa revisi yang diberikan. Kemudian LKPD yang dikembangkan berbantu aplikasi Quizzes tersebut lebih menarik dan komunikatif dibandingkan dengan LKPD berbentuk selembar kertas A4 hitam putih yang sering sekali membuat siswa cepat merasa bosan, sedangkan karena disajikannya dengan tampilan yang penuh latar warna, latar suara, dan terdapat gambar-gambar menarik, diharapkan hal tersebut dapat membangkitkan semangat dan motivasi siswa lebih giat ketika mengerjakan LKPD. Kemudian, oh ya maaf sebelumnya, keskip satu nih. Adapun kelebihan, tentunya setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Apapun aplikasinya, apapun yang kita pakai dalam media pembelajaran, pastinya itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau ini di sini dibahas mengenai kelebihan. Apa sih yang didapat dengan menggunakan pengembangan LKPD berbantu aplikasi Quizzes tersebut? Ada 8 kelebihan. Yang pertama adalah LKPD disajikan sangat menarik karena terdapat gambar, video, dan musik yang diharapkan dapat memotivasi siswa ketika mengerjakan
Materi yang disajikan disesuaikan dengan SK, KD, dan pembelajaran pada buku cetak yang dimiliki siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah LKPD yang dikembangkan memiliki latar warna yang bagus sehingga siswa tidak cepat merasa bosan ketika mengerjakan. Yang keempat, terdapat bermacam-macam variasi soal yang disajikan dengan sangat menarik. Ya, kuisis itu merupakan satu gudang soal ya. Dari situ kita bisa explore banyak sekali soal-soal dalam semua mata pelajaran itu ada. Kemudian yang kelima, siswa dapat mencoba mengerjakan kuisis berkali-kali sebanyak yang mereka mau. Ya, betul sekali. Yang keenam, siswa dapat mengganti tema latar kuis yang bervariasi ketika mereka telah berhasil mengerjakan soal dengan hasil yang memuaskan. Yang ketujuh, LKPD yang dikembangkan disajikan seperti games yang sering dimainkan pada gadget. Jadi anak-anak sangat tertarik karena anak-anak gadget sekarang itu sangat interested dengan games. Seperti itu. Kemudian 8, guru dapat mengunduh hasil akhir siswa yang mengerjakan dalam bentuk Excel. Ya, jadi laporan nilai seperti yang tadi Bapak Asep sampaikan, nggak kita cek satu-satu lagi seperti itu. Jadi ketika kita play with the quizzes, anak-anak selesai bermain itu kita bisa langsung tarik nilainya dalam bentuk Excel. Jadi ini sangat mempermudah guru dalam proses pembelajaran atau pengambilan scoring terhadap siswa. Kemudian, oh ya, ada satu kelemahan di sini ya. Kelemahan yang terdapat pada LKPD tersebut adalah ketika ingin mengakses siswa ataupun guru diharuskan. Ya, saya pernah aplikasikan kuisis ini di pembelajaran saya, waktu itu tiba-tiba mati lampu. Ups, mati lampu, jadi akses internet tidak ada. Atau enggak, kadang-kadang wifi-nya nge-lag lah, itu kelemahan. Saya rasa bukan hanya kuisis yang punya kelemahan seperti itu, banyak aplikasi juga yang harus memiliki internet, pasti ada kendala seperti itu. Demikianlah review jurnal dari saya. Saya lanjutkan, saya berikan kesempatan kembali kepada Miss Puri. Silakan Miss, terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk jurnal yang terakhir akan disampaikan oleh Miss Upi Luciana. Kepada Miss Upi, kami persilakan. Sebentar. Ini update terbaru. Miss Upi, silakan untuk memulai reviewnya. Baik, terima kasih kepada Pak Acep Musliman dan teman-teman sekalian. Berikut akan saya paparkan jurnal daripada mahasiswa di Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, yang dipublish pada 23 September 2017 dengan judul Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran English for Specific Purpose berbasis ICT. Next, Miss Puri. Next, Miss. Miss Puri, mohon maaf, bisa slide selanjutnya. Di saya tampilannya introduction. Di Ibu apa?
Nggak muncul ini, mohon maaf, mungkin nge-lag kali. Nggak apa-apa, baik, saya bacakan saja. Di saya tampilannya baru yang pertama, slide pertama. Mohon maaf Pak Acep dan teman-teman sekalian. Baiklah, introduction di sini. Perkembangan teknologi informasi dan komputer sangat pesat. Berbagai layanan masyarakat sudah mengimplementasikan. Mungkin Miss, coba sebentar. Miss Isti, share-nya share screen ya, bukan share yang satu ini. Oh, iya. Share screen, Pak. Ya, share screen baru masuk ke PPT-nya. Mohon maaf Pak Acep dan teman-teman Iya, sekalian. Pak. Cuman ini waktunya mepet juga ya. Iya, waktunya Iya, mepet Pak. ini. Gimana nih Pak? Oke, nah itu seperti itu. Sudah. Lanjut aja, tapi Sudah. lebih cepat ya. Baik Pak, terima kasih Pak Acep. Di sini di introduction cukup saya membahas saja bahwa e-learning merupakan sebuah pembelajaran yang memproduksi atau menyajikan materi dengan menggunakan sumber daya basis komputer. Dan ini kegiatan pada mahasiswa Ronggolawe ini dalam penggunaan pembelajaran berbasis komputer masih ada kendala. Beberapa kelebihan pembelajaran yang menggunakan media komputer seperti bebas konteks, bebas konvensi sosial, bersifat pribadi, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, dan dapat meningkatkan kreativitas dan ingin tahu, mudah diadaptasikan dengan individu peserta didik. Menurut Kandiasa 2005. Tapi meskipun e-learning memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun tidak sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik. Artinya tidak dapat menggantikan peranan dosen mengajar. Nah, merujuk pada uraian di atas, perlu dikembangkan sebuah model pembelajaran berbasis ICT sebagai pendukung e-learning yang dapat membangun karakter mahasiswa. Next, Miss Puri, maaf. Baik, proses perkuliahan di Universitas Ronggolawe ini disampaikan oleh dosen sesuai dengan profesi dan keahlian pada mata kuliah tertentu dengan memanfaatkan media dan metode pembelajaran sesuai dengan topik yang disajikan. Nah, khususnya pada mata kuliah English for Specific Purpose sudah membangun yang namanya kuis dan evaluasi secara online. Namun, penyampaian materinya lebih banyak dilakukan secara tatap muka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan ICT dalam proses perkuliahan terbatas pada sarana dan prasarana pendukung. Nah, saat dilakukan survei pada dosen di FKIP dan mahasiswa angkatan 2014, sebagian besar menyatakan perlu pembaharuan model pembelajaran. Pernyataan ini diperkuat juga dengan alasan peneliti untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis ICT sebagai pendukung e-learning. Bisa di next slide, Miss Puri. Nah, berdasarkan hal di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut, yaitu kita bisa bagi dua, masalah A dan B. Yang masalah A, bagaimana mengembangkan draft desain model pembelajaran berbasis ICT sebagai pendukung e-learning untuk membangun karakter mahasiswa yang valid. Dan B, bagaimana mengembangkan instrumen dan perangkat pendukung pembelajaran berbasis ICT sebagai pendukung e-learning untuk mendukung karakter mahasiswa yang valid. Next, Miss Puri. Jenis penelitian yang akan diteliti ini adalah mengenai penelitian pengembangan dan menggunakan rancangan penelitian pengembangan menurut Flom 1997 dibagi dalam 4 tahapan. 1, tahapan pengkajian awal, 2, perancangan, 3, realisasi konstruksi, dan 4 adalah tahap pengujian. Next, Miss. Nah, di sini tahap pertama adalah pengkajian awal. Pengkajian awal juga dibagi 3, yaitu mengkaji model-model pembelajaran secara teoritis. Nah, untuk pengkajian model-model secara teoritis ini dikhususkan pada rasionalitas model, teori-teori yang mendukung model, dan komponen-komponen model, sintaks, sistem sosial, prinsip, reaksi, sistem pendukung, dan lain-lain.
Dan kedua adalah teori belajar dan pengaruhnya terhadap hasil belajar. Dan ketiga, tahap pertama untuk ketiganya adalah kurikulum yang digunakan di program studi yang menjadi sampel. Bisa dilanjut, Miss Furi, mohon maaf. Next slide. Nah, tahap kedua adalah perancangan. Di sini meliputi merancang garis-garis besar komponen model pembelajaran berbasis ICT, dan B-nya menyusun garis besar teori pendukung model, dan 3 adalah menyusun petunjuk pelaksanaan model pembelajaran berbasis ICT. Next slide, Miss Furi, mohon maaf. Tahap ketiga di sini yaitu realisasi atau konstruksi. Nah, pada tahap ini disusun prototipe 2 model pembelajaran berbasis ICT yang disusun dalam 4 bagian, meliputi rasionalitas model pembelajaran berbasis ICT, teori-teori pendukung, dan komponen-komponen model pembelajaran berbasis ICT, dan petunjuk pelaksanaan model pembelajaran berbasis ICT. Dan selanjutnya ada next slide. Tahap keempat yaitu pengujian. Nah, di sini kita masuk kepada dalam pembahasan. Pembahasan setelah diinvestigasi, ternyata penelitian ini menghasilkan bahwa setelah disebarkan angket, mohon maaf, tergambar sebagai berikut, bahwa sebanyak 100% dosen sudah mengenal istilah ICT. Dan sedangkan untuk implementasinya, 11,1% dosen menyatakan paham mengimplementasikan pembelajaran ICT, dan 33,3% menyatakan belum terlalu paham. Untuk implementasi, 55,6% menyatakan tidak paham, dan dosen yang mahir dan tidak perlu dilatih sebanyak 5,5%. Dan 94,5% merasa perlu dilatih. Next slide, Miss Puri, mohon maaf. Di sini juga pembahasan mengenai teknis tingkat kesulitan. Ya, di sini ternyata ketika dinyatakan tentang kesulitan yang dihadapi, 11,1% dosen merasa kesulitan pada teknis operasional komputer, dan 16,7% kesulitan pada pembuatan web atau homepage pembelajaran, dan 72,2% kesulitan tentang aplikasi dan tool pengembangan objek ajar. Dan mengenai pemahaman dosen terhadap program Inspiring Suite sebagai aplikasi pengembangan objek ajar, sebanyak mohon maaf 16,7% dosen sudah memahami, 27,8% cukup paham, dan 55,6% tidak paham. Dan 83,3% berkeinginan untuk melaksanakan inovasi pembelajaran ICT. Berdasarkan data tersebut bahwa pada dasarnya sebagian besar dosen ingin melakukan inovasi pelajaran, namun masih memerlukan pelatihan dan pedoman pelaksanaannya. Nah, pengembangan daripada desain-desain model pembelajaran ICT ini dibagi dalam berbagai komponen seperti sintaks, sistem sosial, prinsip pengelolaan atau reaksi, sistem pendukung, dampak, dan uji validitas. Untuk sintak, ini sintak dibagi dalam berbagai fase. Ya, dalam berbagai fase ini menurut istilah ini dikembangkan oleh Arendt pada tahun 1997. Pertama adalah fase pengenalan. Fase pengenalan ini, kegiatan dosen adalah pertama-tama mengorganisasi materi yang akan di-online-kan, mengingatkan untuk selalu berdoa dan sebelum memulai pelajaran. Ketiga, memberikan informasi tentang judul mata kuliah, foto, dan nama dosen pengampu. Dan 4 adalah menyampaikan rencana perkuliahan semester. Dan kelima, memberi informasi tentang forum mata kuliah by email dan forum diskusi mata kuliah by grup Telegram atau tatap muka.
Pada fase penyajian tentang konsep ESP, kegiatan dosen adalah memaparkan konsep materi ESP sesuai topik yang disusun secara sistematis melalui bantuan audiobook berbahasa Inggris yang telah dirancang sebelumnya. Di sini pada fase pertanyaan dan respon, kegiatan dosen adalah menyiapkan evaluasi atau post-test yang dibuat dengan aplikasi e-Spiring Suite 8 yang harus dikerjakan mahasiswa di setiap akhir bab langsung masuk ke email dosen. Dan terakhir, pada fase penilaian, respon dan pemberian feedback, kegiatan dosen adalah mengoreksi hasil evaluasi atau post-test mahasiswa. Jika hasil penilaian mencapai kriteria KKM, lanjut ke materi selanjutnya. Jika tidak mencapai KKM, mengarahkan mahasiswa untuk mengulangi tahapan ke sebelumnya. Dan pada tahap penutup, kegiatan yang dilakukan dosen adalah mengarahkan mahasiswa sebelum mengakhiri perkuliahan online untuk membuat rangkuman atau catatan penting terkait materi, meningkatkan kemandirian belajar, kedisiplinan dalam menyelesaikan target belajar, dan penyelesaian post-test, selalu meningkatkan rasa syukur, mengucapkan hamdalah atau lainnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dilanjut, Miss. Di sini ada dampak yang terkait hasil dari fase-fase tersebut. Ada 2 dampak instruksi dan pengiring. Nah, dampak instruksional ada 2, yaitu pertama, mahasiswa dapat menemukan dan memahami konsep ESP melalui aktivitas pembelajaran online dan tatap muka. Dan kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan pemahaman ESP sesuai topik dan materi. Sementara dampak pengiring, mahasiswa pertama, mahasiswa tekun, mandiri, disiplin dalam belajar. Mahasiswa kedua memiliki keleluasaan dalam belajar, berkreasi, dan berinovasi. Dan mahasiswa ketiga bersikap demokratis, kooperatif, peduli lingkungan, atau paperless. Next, Miss. Nah, di sini bisa dilihat pada bagian validitas model, ya. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa mohon maaf. Di sini pada tabel pertama, analisa hasil validasi perangkat pembelajaran. Nah, di sini aspek yang dinilai adalah rencana pembelajaran, buku mahasiswa, buku dosen, lembar aktivitas mahasiswa, dan lembar penilaian karakter. Nah, apabila rencana pembelajaran mendapat rata-rata penilaian validator 3,5, di sini dinyatakan valid. Buku mahasiswa rata-rata penilaian validator 3,6 sangat valid. Buku dosen 3,6 sangat valid, lembar aktivitas mahasiswa 3,5 valid, dan lembar penilaian karakter 3,5 valid. Artinya, perangkat pembelajaran yang telah dirancang memiliki validasi adalah yang baik. Next, Miss. Sorry, mohon maaf. Dari kesemuanya, jurnal tersebut setelah dirangkum dengan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan, kita bisa melihat bahwa sintak model pembelajaran berbasis ICT meliputi 6 fase yang sudah disebutkan di atas, dan hasil uji kevalidan menunjukkan perangkat pembelajaran ICT berbasis ini kategorinya yang valid. Perangkat pembelajaran yang memiliki validasi adalah perangkat pembelajaran yang terbaik. Demikian paparan dari saya, Upi Luciana. Terima kasih kepada Pak Aceh, Pak Acep, dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Miss Puri. Terima kasih Bu Upi Luciana. Pak Acep dan teman-teman, mohon maaf jurnal kami agak panjang-panjang sehingga agak melampaui jadwal kuliah kita, waktu yang sudah ditentukan. Setelah kita mendengarkan pemaparan ulasan 3 jurnal, kami dapat menyimpulkan bahwa model-model pembelajaran berbasis ICT yang dikembangkan pada saat ini semuanya berkiblat pada inovasi,
teknologi sehingga peningkatan kualitas pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan lebih kreatif lagi. Untuk itu kami mohon penguatan dari Bapak dosen Pak Acep tentang materi topik model pembelajaran berbasis ICT. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Miss Isti, kemudian Miss Upi, dan juga Miss Eka ya untuk pemaparan hasil review jurnalnya. Cuman sayang sekali nih waktu kita kelewat, tapi nggak apa-apa ya, mohon izin nanti mungkin untuk ke dosen selanjutnya ya, kita mungkin ada menggunakan beberapa menit lagi. Dari review jurnalnya memang menarik ya untuk kita simak tadi yang disampaikan dari kelompok 4 ini. Bagaimana model-model pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi ini mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Itu yang memang diharapkan dari penggunaan teknologi tadi. Bapak Ibu, sebetulnya saya ingin menyampaikan satu hal tadi ya, bagaimana kita mengembangkan microsite gitu ya. Coba Bapak Ibu saya kirim di chat ya, coba diklik itu ya. Nah itu saya coba mengembangkan satu microsite ya. Bisa kebuka nggak Bapak Ibu? Sudah ada yang bisa buka belum? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Nah itu yang saya menggunakan SID itu. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan ini ya? Sudah pernah buka. Udah pernah buat ya? Udah pernah buat juga belum? Belum. Pak, iya, ajarin Pak gimana nih Pak, Nah itu bagus ya. Jadi menggunakan SID, bisa saya share mungkin sebentar ya. Coba saya lihat dulu. Kira-kira ini hormat di pasien. Memahami kita. Kita kan masuk ke ini ya, ke browsing ya. Saya bisa menggunakan Google gitu ya. Ketik aja s.id gitu. Karena saya sudah pernah membuatnya, jadi akan muncul seperti ini gitu ya. SID. S.id, sorry ya, bukan SID ya. Sorry, ini keliru. Saya ulangi. S.id. Nah ini ya. Kita langsung login saja ke sini. Nah, akan muncul seperti ini karena saya sudah buka, jadi saya sudah masuk itu ya. Paling gampang itu login menggunakan akun Google gitu ya. Saya menggunakan Google. Saya sudah membuat microsite ya, microsite. Ini yang saya buat. IC Learning ya. IC Learning ini yang pernah saya buat. Nah, jadi cara membuatnya langsung saja ditambah gitu ya, create new gitu kan. Nah, ini beberapa menunya banyak ya, tinggal di tahapan-tahapannya gampang. Ini langsung masuk ke sini, tinggal memanfaatkan link. Nah, yang sudah saya buat ini adalah ini ya, yang ICT ini. Di sini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kalau saya edit ya tampilannya begini. Ya. Jadi tinggal memasukkan tambahan link-linknya saja ke sini, masukkan gambar, masukkan video gitu. Akan muncul sendiri di sini nanti. Ini tampilan yang ada di Bapak Ibu tuh ini. Ketika membuka microsite yang alamatnya ini ya, SID Mumung Musliman, ini nama saya gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini ya. Jadi kita bisa mempersiapkan salah satu microsite ini untuk menampilkan materi, menampilkan evaluasi gitu ya, menampilkan video pembelajaran, itu bisa masuk semua di sini. Dan ini bisa terbaca di smartphone gitu. Ya, jadi lebih praktis gitu seperti itu. Jadi ini free Bapak Ibu ya, ini free. Tinggal masuk aja ke s.id microsite gitu ya, masuk kemudian login dengan akun Google Bapak Ibu. Tinggal terus explore, terus buat seperti ini, kita bisa gitu seperti itu. Oh, berarti ini itu tinggal kayak menempelkan link-linknya aja ya? Betul. Jadi ini semacam rumahnya saja gitu ya, rumahnya yang kita bisa share ke peserta didik gitu, seperti itu.
Dan itu bisa Pak, mohon maaf Pak, ya, mau izin silakan. bertanya. Saya tadi login ke .id, email dan password itu dia nggak bisa apa ya? Pakai password dan ini Pakai kan itu login lah. langsung login ke ini, langsung Sign. login ke pakai Google akun. Iya. Oh, Sign in Google sih. akun. Ya, Nah, langsung Apa Pak? akun Google ada akunnya? Ya. Google akunnya Pak? Ibu bikin Google akun sendiri. bikin sendiri Google Google akun. akun sendiri, Miss. Google akun sendiri gitu ya. Jadi Oke. langsung seperti itu. Ya. Jadi lebih praktis dan ini lebih jadi website kecil lah gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Jadi untuk bagaimana kita mengembangkan teknologi ini untuk peningkatan mutu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat nih Bapak Ibu ya, bisa digunakan. Terima kasih, Baik, mungkin Pak. itu ya Terima kasih Pak Bapak Cep. Ibu hari ini ya. Ada yang mau menyampaikan silakan mungkin. Tapi waktunya sih kita sudah 15 menit nih. Terima kasih Pak. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya Iya Pak. untuk hari ini. Terima Ya. kasih. Terima Terima kasih Terima kasih Pak. kepada pemateri yang menyampaikan. kasih Pak Cep. Makasih Pak. Kita langsung pamit. Salam sehat dan sukses selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya Terima Pak. kasih. Pak. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar Zoom dulu ya. Oke, siap. Aya naon? Aya naon? Aya naon? Jangan keluar Zoom, aya naon? Nanti kan ada pelajarannya Pak Baron, takutnya mintanya kayak kemarin lagi, minta untuk buat bukti aja gitu. Ya udah sekarang aja dulu foto. Pakai Pak Ya Baron, tar dulu, ini ituin Pak Baronnya dulu. Apa sih? Ih, Pak Baron WA. Belum saatnya. Eish. Aduh, mabok. Foto dulu aja tuh. Maksudnya Miss foto dulu. Kalau dia bilang enggak langsung bubar gitu. Enggak sih, belum. Sekarang jamnya Pak Supeno. Oh iya Pak. Oh iya ya. kirain Pak Baron. Ya udah foto dulu Miss buat bukti nanti Pak Baron. Buat bukti Tapi aja. jamnya itu. Nah, ini yang Pak biar Baron itu ini, harus ada biar- Pak Baronnya. Oh, Oh, Miss Iya. absen Pak itu di mana ya? ICT kok aku buka Google. Ada di email, Ada Oh, email ya. di email Tapi kemarin masing-masing. aku nggak dapet ya emailnya, nggak dikasih tuh dari email. Di Google Classroom juga ada. Semuanya Miss. dikasih Miss. Ada Miss. Di email tapi. Di Classroom juga ada Miss. Udah aku udah buka tapi nggak bisa ya. Apa tuh Classroom, namanya di Classroom. mana nih ya? Klik di Classroom Miss. Bener ada. Ya udah Classroom udah dibuka nih. Di mana nih ya? Ada di tengah-tengahnya Miss. Coba lihat. Di mana ya? Di WA. Yo yang grupnya hari ini di Pak Supeno, silakan. Zoom. Cek dulu ya? Atau foto dulu? Enggak, harus ada Pak Baronnya nanti. Oh nanti ya boleh. Kalau aku presentasi grup aku nih. boleh live ya, Miss? Presis. Boleh live kan ini ya? Ya, live aja. Boleh Oke. ya. Oke, aku soalnya presentasi yang kedua. Yuk, makasih.